saya mendukung beberapa pasal dalam KUHP, tapi saya juga tidak setuju dengan beberapa pasal di dalamnya. Untuk itu, bagi siapapun, dari civil society maupun ahli hukum, ahli pidana, ahli apapun, lakukanlah langkah yang bisa mewakili kepentingan rakyat Indonesia yang lain yang tidak bersetuju dengan melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, rancangan Undang-Undang KUHP telah disahkan menjadi Undang-Undang KUHP. Ini terjadi beberapa hari yang lalu. Jujur, saya mengerti mengapa Indonesia memerlukan Undang-Undang KUHP yang baru. Karena kita harus mengingat bahwa KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sebelum ini itu adalah peninggalan kolonial Belanda. Sudah berumur lebih dari 104 tahun. Mungkin kondisinya berubah, mungkin banyak hal yang harus diperbaiki, sehingga menurut saya mengerti mengapa pemerintah dan DPR memerlukan revisi atau memerlukan undang-undang KUHP yang baru. Dan satu hal yang harus saya dukung sepenuhnya adalah memang kita membutuhkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hasil karya bangsa Indonesia sendiri dengan mempertimbangkan semua kondisi-kondisi kekinian. Karena pasti ini berbeda kondisinya dibandingkan dengan pada saat KUHP yang lama diberlakukan. Sudah 100 tahun dan peninggalan kolonial Belanda, perlu ada adjustment, penyesuaian. Itu satu hal yang sangat setuju. Nah, hal lain yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita mencermati detail KUHP yang baru, jujur ada beberapa yang saya sangat setuju. Salah satunya adalah tentang pasal penindakan penghinaan simbol-simbol negara atau kepala negara atau mungkin yang lain. Saya setuju. Berikutnya adalah bagaimana ada penindakan yang tegas, ada pasal yang mengatur tentang bagaimana orang tidak boleh seenak saja memberikan komentar atau mewacanakan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi negara. Saya setuju. Namun ada beberapa hal juga yang saya sangat tidak setuju. Sebagai contoh, pasal 188 tentang pelarangan ajaran komunisme. Bukan saya tidak setuju dengan pasal itu. Pertanyaan saya, mengapa kok hanya ditujukan pasal komunisme? Kenapa ajaran Leninisme, komunisme, Marxisme, mengapa hanya itu? Karena menurut saya ancaman itu sudah kecil, hampir tidak ada. Saya juga tidak setuju dengan komunisme yang kita sebut dengan ekstrem kiri. Tapi sebetulnya menurut saya menjadi ancaman serius buat bangsa Indonesia saat ini itu bukan dari ekstrem kiri, tapi dari ekstrem kanan, yaitu dari kelompok radikal Islam yang menginginkan penggantian ideologi negara. Ini ancaman serius. Kelompok-kelompok intoleran, radikal, dan terorisme ada berkerumun di kelompok radikal ekstrem kanan ini. Saya tidak melihat itu diatur detail. Kenapa justru ekstrem kiri yang hampir tidak ada ancaman apa-apa? Di dunia internasional juga ajaran komunisme sudah tidak laku, sudah mati. Korea Utara hanya beberapa gelintir saja yang ada ajaran komunisme.
RRC, Tiongkok. Dalam praktek kehidupannya mereka sudah liberal. Rusia apalagi. Jadi menurut saya justru yang menjadi ancaman serius adalah kelompok-kelompok ekstrem kanan, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok teroris yang menginginkan penggantian ideologi khilafah. Itu ancaman nyata yang kita hadapi sehari-hari. Itu menurut saya. Jadi pasal itu yang saya harus tidak bersetuju dengan KUHP yang baru. Juga ada pasal tentang perzinahan dan sebagainya. Ini seolah-olah pemerintah atau negara terlalu masuk ke ruang privat gitu. Dan hampir tidak masuk akal. Dan ini bahkan dimaknai oleh turis-turis asing, wah kita tidak boleh lagi datang ke Indonesia karena berpotensi menjadi pasal karet yang bisa dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum di lapangan untuk memeras para turis-turis itu. Meskipun ini adalah delik aduan. Jadi persetubuhan lain jenis yang bukan suami istri bisa dipidanakan, tapi harus ada pengaduan dari keluarga terdekat, istri, suami, dan anaknya. Pertanyaan saya, apakah ya mungkin turis-turis asing itu keluarganya terdekat, suami istrinya, ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya melaporkan ke Indonesia? Apakah mungkin seperti itu? Jadi pasal yang tidak realistis menurut saya. Jadi ini lebih cocok untuk dilakukan untuk pasal-pasal orang-orang di Indonesia sendiri gitu. Tapi dampaknya penerapan pasal ini itu bisa menyasar turis-turis asing, sehingga yang terjadi Australia melarang warganya datang ke Indonesia dan akan mempengaruhi industri pariwisata di Indonesia. Ini menurut saya pasal-pasal yang sangat kontroversial dalam KUHP ini. Ada pasal-pasal yang lain juga, banyak. Nah, untuk itu saya mendorong berbagai pihak, terutama ahli hukum, baik di kampus maupun praktisi hukum, marilah melakukan uji materi KUHP ini di Mahkamah Konstitusi. Ada salurannya. Tidak perlu kita gaduh, tidak perlu melakukan demo, karena ini kita masih mempunyai saluran untuk memperbaiki KUHP yang baru. Harus kita cermati bahwa kita benar-benar memerlukan undang-undang KUHP yang baru. Karena KUHP yang lama itu adalah produk kolonial Belanda. Sudah 104 tahun lebih, perlu ada revisi, perlu ada pembaharuan sesuai dengan kondisi kekinian. Itu satu hal yang harus kita sepakati. Ada pasal-pasal yang kita bersetuju, tapi ada pasal-pasal yang perlu harus kita revisi dan kita sesuaikan dengan kondisi kekinian. Ada pasal-pasal tentang pelanggaran HAM, ada banyak hal tentang pengurangan hukuman koruptor, itu juga menjadi keprihatinan saya. Jadi saya mendorong kepada ahli hukum, mungkin pengajar hukum atau siapapun yang, karena saya bukan ahli hukum, bukan orang hukum, jadi saya hanya bisa menghimbau berikan catatan revisi dengan melakukan uji materi undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itu saluran yang tepat bagi kita untuk mengkoreksi undang-undang KUHP produk bangsa Indonesia sendiri. Kita tidak usah berpolemik di media massa, akhirnya orang akan bingung gitu, karena bahasa hukum ini bahasa yang khas. Tidak semua masyarakat mengetahui, jadi untuk itu para ahli hukum, saya mohon dengan segala hormat, tempuhlah jalur yang sudah ditetapkan oleh konstitusi kita. Lakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi saya katakan, saya mendukung adanya undang-undang KUHP, saya mendukung beberapa pasal dalam KUHP, tapi saya juga tidak setuju dengan beberapa pasal di dalamnya. Untuk itu, bagi siapapun, dari civil society maupun ahli hukum, ahli pidana, ahli apapun, lakukanlah langkah
yang bisa mewakili kepentingan rakyat Indonesia yang lain yang tidak bersetuju dengan melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Itu saran saya. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan pengesahan Undang-Undang KUHP. Jadi marilah kita berdewasa, kita melakukan sesuatu dengan cara yang cerdas, karena saluran konstitusi sudah ada, mari kita manfaatkan bersama. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi Eskandar.